Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membagikan suatu kisah yang mana tentang satu lagu yang semua penikmat horor, penggemar horor tahu. Ya, lagu Lingsir Wengi. Siapa yang tidak tahu tentang lagu ini? Dan kisah ini akan menceritakan tentang sekumpulan orang yang mencoba menyanyikan atau mendengarkan lagu Lingsir Wengi ini untuk memanggil setan. Dan sebaiknya jangan pernah teman-teman di rumah ini lakukan. Mari sama-sama kita saksikan, kita dengarkan cerita berikut ini. Lingsir Wengi, lagu pemanggil setan. Perkenalkan, namaku Iwan. Aku adalah seorang pemborong bangunan yang sudah cukup terkenal di desaku. Hampir semua jenis bangunan aku pernah kerjakan, mulai dari rumah, musola, hingga sekolahan pun pernah aku dirikan. Hal ini tentu saja dengan bantuan kuli dan para pekerja yang selalu setia membantuku. Dan karena profesi itu, saya sering sekali mendapat proyek hingga keluar desa. Bahkan, saya juga tidak jarang mendapat proyek yang letaknya di luar kota. Entah itu mulai membangun dari awal ataupun hanya renovasi saja. Semua yang saya kerjakan meski terkadang membuat saya tidak boleh pulang untuk beberapa hari. Hingga akhirnya hari itu pun tiba. Berbekal informasi dari seorang teman, saya akhirnya mengobrol dengan seorang pengusaha kaya yang membutuhkan jasaku. Mas Iwan ya? Tanya Pak Budi. Iya Pak, betul Pak, jawabku. Begini Mas, saya mau minta tolong penyelesaian rumah saya, bisa nggak Mas? Mau nambah beberapa kamar dan bikin dapur, jawab Pak Budi. Oh iya Pak, bisa sekali. Tapi saya bawa kuli sendiri ya Pak. Nanti kalau orang lain takutnya nggak cocok, usulku saat itu. Oke, itu terserah aja. Tapi Mas Iwan nginep di sini kan? Sepertinya kan rumah sampean jauh, tanya Pak Budi. Oh iya Pak, betul. Biasanya memang begitu. Nanti kami tidur di tempatnya Bapak sampai pekerjaan kami selesai. Untuk honornya borongan aja ya Pak. Gitu Pak. Soalnya saya harus survei lokasinya dulu Pak. Dan akhirnya setelah bernegosiasi, aku pun berhenti untuk menyanggupi permintaan Pak Budi. Saat itu saya mengajak dua orang rekanku, yaitu Agus dan Wahyu. Mereka memang sudah biasa kuajak jika saya dapat proyek di luar kota, karena menurutku kerja mereka tergolong cepat dan bersih. Dan setelah melakukan berbagai persiapan, akhirnya siang pun kami bertiga berangkat menuju ke lokasi. Karena jarak dari rumahku ke tujuan sangat jauh, aku tiba di lokasi sekitar malam hari. Sesampainya di depan rumah Pak Budi, saya langsung diajak menuju lokasi rumah yang akan direnovasi. Jarak rumah tersebut memang lumayan jauh dari rumah Pak Budi sendiri. Saat itu, kami harus kembali menaiki motor untuk menuju rumah tersebut. Setelah berjalan melewati beberapa kampung, akhirnya kami pun tiba di lokasi. Rumah ini tergolong besar dan sudah mulai tidak terawat. Karena sejak bisnis Pak Budi berkembang pesat, Pak Budi memilih membangun rumah di pinggir jalan raya agar mudah memecahkan perkembangan kemajuan. Pak, rumah ini sudah lama kosong ya? Tanyaku. Iya betul, sudah kosong hampir 5 tahun Mas. Saya pindah di pinggir jalan agar lebih ramai dan enak kalau buat usaha. Rumah ini kan kamarnya cuma 3. Misalnya saya mau nambah kamar 3 lagi, gimana Pak? Kira-kira bisa nggak? Tanya Pak Budi. Bisa Pak. Ini sepertinya di belakang rumah juga masih luas. Jadi misalnya mau nambah 5 kamar sekalipun lagi juga bisa Pak.
jawabku saat itu. Oke, ya sudah Mas Iwan, atur aja gimana bagusnya soal rencana saya ini buat mes karyawan terbaru saya. Besok Mas Iwan kalkulasi terus bilang ke saya kira-kira butuh uang berapa. Terang Pak Budi. Baik Pak, ini saya sama teman-teman mau langsung tidur di sini ya Pak. Jawabku saat itu. Oh iya Mas, silakan. Lampunya juga sudah nyala tapi kamar mandinya tidak bisa digunakan. Jadi kalau mau mandi sementara ke masjid dulu ya Pak yang ada di ujung jalan. Jawab Pak Budi. Iya baik Pak, besok saya sekalian benerin kamar mandinya, ucapku. Akhirnya malam itu kami pun tidur di rumah tersebut hanya beralaskan tikar. Karena saat itu memang kondisi rumah tersebut sudah kosong. Karena barang-barang sudah dipindahkan semua dan hanya menyisakan almari ditambah yang sudah tua dan berdebu. Dan keesokan harinya, saya pun memulai pekerjaan saya dengan melihat kondisi rumah ini dan mulai menghitung biaya yang besar untuk mencapainya. Dan setelah menghubungi Pak Budi via telepon untuk melaporkan perakiraan biaya, kami pun memulai pekerjaan dengan membersihkan barang terlebih dahulu. Saat itu ku ketahui rumah ini memiliki 3 kamar tidur dan 1 dapur yang terletak di belakang rumah. Dan setelah puas berkeliling di depan rumah, saya pun melanjutkan melihat kondisi kamar tidur. 2 kamar di rumah ini memang bekas kamar tidur, terlihat dari masih adanya tambahan yang sudah rusak dan 1 buah cermin kuno. Dan untuk kamar ketiga, ini sepertinya bekas ruangan yang entah aku juga kurang tahu sebelumnya digunakan untuk apa. Di kamar tersebut banyak sekali sisa dupa yang berserakan dan ada beberapa kain berwarna merah yang bergelantungan. Ditambah lagi, saya juga menemukan banyak sekali sisa cangkang telur ayam Jawa dan bunga melati yang sudah tergeletak. Hal itu tentu saja membuatku langsung tidak nyaman dan aku pun segera memerintahkan rekanku untuk membuangnya. Dan ketika berjalan ke arah belakang rumah, saya tidak menemukan apapun. Hanya ada beberapa pohon pisang yang sudah tua disertai rumput-rumput yang sudah tinggi tidak terawat. Hari itu pun kuhabiskan dengan membersihkan rumah ini sambil melihat kondisi air di rumah ini agar aku dapat mengetahui dan merencanakan lebih matang tentang arah dan bentuk penyelesaian yang akan kukerjakan nanti. Malam hari pun tiba. Sekitar pukul 7 malam, Pak Budi tiba-tiba datang ke rumah bersama istrinya. Beliau membawa sebuah televisi sambil membawakan kami makanan kecil. Setelah selesai berkunjung, sekitar pukul 9 malam, akhirnya Pak Budi dan keluarganya pun pergi meninggalkan kami. Malam itu, suasana sedikit cair karena sudah ada TV di rumah ini. Tapi entah kenapa saat itu kami malah menonton film horor yang kebetulan tayang di salah satu stasiun televisi. Dan ketika sedang asik menonton, tiba-tiba salah satu rekanku membuat ide konyol yang tidak disangka-sangka. Hal itulah yang membuat proyek di rumah ini gagal. Waktu itu si Agus tiba-tiba berkata bahwa ada musik yang konon katanya bisa memanggil setan. Kalian tahu nggak? Kalau lagu Lingsir Wengi konon katanya bisa mengundang setan, ucap Agus tiba-tiba. Katanya sih bisa, tapi aku nggak pernah buktiin, jadi aku nggak terlalu percaya, ucapku. Gini deh, aku download lagunya, nanti kita putar. Yang takut berarti kalah. Nah yang kalah pijitin yang menang, gimana? Usul Agus saat itu. Akhirnya kami pun melakukan permainan tersebut. Kami mematikan televisi dan coba mendengarkan lagu Lingsir Wengi lirik demi lirik. Dan setelah beberapa lama, ternyata kami pun tidak merasakan apa-apa. Meskipun kami mencoba berulang-ulang kali memutarnya, kami tetap tidak merasakan apapun. Dan singkatnya, akhirnya permainan tersebut kami sudahi karena merasa sudah cukup dan tidak menimbulkan efek apapun. Karena besoknya harus mulai bekerja, kami pun memutuskan untuk beristirahat lebih awal agar badan kami fit ketika bangun. Dan keesokan harinya kami pun memulai pekerjaan kami.
Karena teras rumah ini terlalu dekat dengan jalan kampung, akhirnya kami putuskan untuk menyiapkan pasir, semen, dan batu batanya dari belakang rumah. Karena selain agar tidak mengganggu jalan kampung, kalau ditaruh di belakang jadi lebih dekat, pikirku saat itu. Dan ketika aku sedang sibuk merenovasi rumah ini, tiba-tiba aku sangat terkejut karena saat itu melihat sosok yang kuduga adalah pocong. Sosok tersebut berdiri di sela-sela pohon pisang yang berada di belakang rumah ini. Saat itu, aku mencoba menahan diri dengan tidak melihat lagi ke arah pocong tersebut. Saya berpikir bahwa saya di sini berniat mencari rezeki dan tidak mencoba mengganggu siapapun. Jadi, meski waktu itu aku tahu seolah sedang diawasi, ku coba tidak menghiraukannya dan aku juga memilih diam dengan tidak membicarakannya kepada rekan-rekanku. Singkat cerita, akhirnya malam pun tiba. Saat itu kami bertiga mau pergi ke warung kopi. Karena selain ingin menghilangkan rasa jenuh, kami juga ingin tahu tentang lingkungan di desa ini. Dan akhirnya kami pun menemukan warung kopi yang tidak jauh dari tempat kami bekerja. Saat itu kami juga menjumpai beberapa bapak-bapak parubaya yang kuyakini mereka adalah warga sekitar. "Masnya orang mana? Kok kelihatannya nggak pernah lihat ya saya?" tanya bapak-bapak pemilik warung. "Oh, kami bertiga tukang yang menyelesaikan rumah Pak Budi, Pak," jawabku. Saat itu entah mengapa bapak tersebut langsung terkejut dan seolah tidak percaya dengan jawaban kami. "Loh, jadi mas-mas semua ini tidur di rumah itu ya?" tanya bapak tersebut. "Iya, Pak. Memangnya kenapa ya, Pak?" tanyaku. "Enggak apa-apa, Mas. Makanya tadi pas saya lewat di depan rumah itu kok kelihatan lampu sudah menyala. Kan rumah tersebut kosong sudah lama, jadi kaget aja sih," ucap bapak itu. Saat itu bapak tersebut terlihat masih aneh. Bapak tersebut memandangi kami dengan raut wajah yang terheran-heran seolah tidak percaya dengan apa yang kami katakan. Karena saat itu kami merasa tidak nyaman, akhirnya kami bertiga pun menyudahi nongkrong malam itu di warung kopi. Sesampainya di depan rumah, kami bertiga sangat terkejut karena saat itu kami bertiga melihat dengan jelas seperti ada sosok perempuan di dalam rumah yang berjalan santai ke arah belakang rumah. Karena takut pencuri, kami pun langsung lari, mendekat dan segera membuka pintu rumah. Dan ketika sampai di dalam rumah, anehnya kami pun tidak menemukan siapapun. Tapi saat itu kami mencium aroma dupa yang sangat pekat sekali. Akhirnya kami pun mencoba mencari-cari sumber bau tersebut dan sekali lagi kami tidak berhasil menemukannya. Bau tersebut seperti berasal dari dalam kamar. Dan ketika kami masuk ke dalam kamar, kami tidak menemukan dupa yang berada di dalam. Karena perasaan mulai tidak karuan, akhirnya kami memutuskan untuk segera beristirahat agar pikiran kami menjadi lebih tenang. Dan sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba aku dan Wahyu terbangun dengan sangat ketakutan karena saat itu aku kembali mendengar lagu Lingsir Wengi, ya, dengan suara yang sangat keras. Saat itu pun aku sontak sangat terkejut dan langsung beranjak dari tempat istirahatku. Dan betapa kagetnya aku saat itu ketika tahu bahwa itu adalah ulah si Agus. "Hahaha, kalian ketakutan. Berarti kalian kalah. Besok habis kerja kalian wajib pijitin aku," ucap Agus tertawa gembira. Rese banget si Agus. "Udah malam gini masih main begituan," protes Wahyu. Dan setelah ulah Agus tersebut, akhirnya kami semua tak bisa tidur dan memilih untuk mengobrol-ngobrol santai. Dan tidak lama kemudian Wahyu pun tiba-tiba mengeluh, "Gus, antar aku buang air kecil yuk ke belakang. Gara-gara tadi jadi takut nih," ucap Wahyu. "Ayolah," jawab Agus. Dan mereka berdua pun ke belakang untuk buang air kecil. Tidak lama kemudian, aku sangat terkejut ketika tiba-tiba mereka berdua lari ke arahku dan langsung masuk ke dalam sarung. Bercanda lagi deh, padahal mata udah mulai ngantuk nih, protesku saat itu.
Saya tadi lihat pocong di bawah pohon pisang. Wahyu juga lihat. Dia nggak jadi buang air kecil, langsung lari ke dalam lagi. Tutur Agus ngos-ngosan. Dan saat itu aku langsung terkejut dan mengingat tadi aku juga sempat melihat sosok pocong di belakang rumah. Apa mungkin yang mereka lihat itu pocong yang kulihat tadi, pikirku. Ah ngaco, jangan-jangan itu orang. Ayo kita lihat dulu, motor kita ada di belakang loh. Di sana nggak ada pintunya, jangan-jangan dia maling, jawabku. Iwan dan Agus tidak bohong, aku juga lihat pocong di bawah pohon pisang. Serem banget. Tadi pocong itu liatin kita, tambah Wahyu. Karena saat itu saya penasaran sekaligus memikirkan keamanan kendaraan kami, akhirnya saya pun memberanikan diri untuk melihatnya. Dan ketika saya hendak berjalan ke belakang dan melewati kamar kosong di rumah ini, aku tiba-tiba melihat ada sosok wanita yang sedang berdiri di pojok ruangan sambil menghadap ke tembok. Wanita tersebut menggoyang-goyangkan tubuhnya seolah-olah sedang menidurkan anak kecil. Sontak aku pun langsung ketakutan dan gemetar setengah mati. Karena ketakutan tanpa pikir panjang, aku pun langsung kembali ke tempat istirahatku. Loh, kok balik lagi, Wan? Takut ya? Bener kan ada pocong di belakang? Aduh, ayolah kita pergi dari sini. Takut aku, keluar Wahyu saat itu. Iya, tapi sudah pergi. Udahlah, namanya juga rumah kosong, pasti ada penunggunya. Tapi mereka kan sudah pergi karena tahu rumah ini sekarang sudah kita tempati. Jadi tidak kosong lagi, ujarku mencoba menenangkan. Ya sudah kalau gitu, tapi aku masih kebelet nih Wan, tadi belum sempet. Ini aku mau ke belakang lagi, tapi udah gak berani. Ya udah, sana buang air kecilnya di botol aja yuk. Itu aja kok repot, usul Agus. Akhirnya karena Wahyu sangat ketakutan dan tidak berani kemana-mana, Wahyu pun menyetujui usul Agus dan dia pun buang air kecil di dalam botol air mineral. Saat itu aku hanya terdiam melihat tingkah Wahyu sambil terus memikirkan sosok wanita yang kulihat tadi. Ini, kalau memang benar rumah ini berhantu, besok aku akan menemui Pak Budi dan membicarakan hal ini. Kurasa aku tidak berani melanjutkan pekerjaan ini, ucapku dalam hati. Dan setelah semuanya selesai, akhirnya kami bertiga pun kembali tertidur. Tidak lama kemudian, saya tiba-tiba merasakan ada beberapa orang yang sedang mengawasi saya dari luar rumah. Hal itu terlihat dari bayangan seperti bayangan laki-laki yang sedang mengintip dari luar rumah melalui jendela. Saat itu aku coba tetap diam dengan tidak menghiraukan dan kembali memejamkan mata. Setelah beberapa lama kemudian, tiba-tiba aku dikejutkan karena Agus membangunkanku dengan tergesa-gesa. Dia mengaku melihat banyak orang di luar rumah yang sedang mengawasinya. Saat itu aku hanya diam dan tersenyum karena kurasa tadi aku pun sudah melihatnya. Hehe, bangun. Tuh, tadi ada orang di luar jendela sedang liatin kita. Mereka ada 5 orang, mondar-mandir di luar rumah. Aku besok mau pulang aja. Nggak bisa aku di sini, ucap Agus dengan tubuh yang sudah gemetar karena ketakutan. Ini semua gara-gara kamu, Gus. Kemarin pakai acara dengerin lagu gituan segala. Lihat tuh sekarang. Mereka pada datang beneran, ucap Wahyu. Alah, itu semua nggak pengaruh yuk. Itu lagu nggak bisa buat manggil setan, jawab Agus membela diri. Nah, ini buktinya. Kita semua dilihatin setan, protes Wahyu. Sudah diam. Menurutku sih memang gak ada alasan lagu Lingsir Wengi dengan setan. Tapi karena niat kita kemarin memanggil memang, jadi mereka seperti merasa ditantang. Akhirnya mereka menampakkan diri. Dan yang terpenting rumah ini memang terasa berhantu. Kalau tidak berhantu mungkin kita akan aman-aman saja, meskipun kita mendengarkan lagu tersebut berkali-kali. Aku juga pernah kok dengerin lagu itu dan tidak terjadi apa-apa. Sepertinya ada yang salah di rumah ini. Tadi kita juga nemuin kaca yang sudah tua dan banyak sekali bekas sesajen. Sepertinya di sini pernah dibuat tempat pemujaan. Persisnya di kamar ujung. Aku tadi pagi sebenarnya juga melihat sesuatu tapi aku nggak bilang. Sudahlah, besok kita lapor Pak Budi. Kalau Pak Budi bisa menjamin keamanan kita lanjut. Kalau tidak, kita akan pulang besok. Karena aku yakin Pak Budi mengetahui semuanya. Karena dia pemilik rumah ini, terangku saat itu. Nah, itu baru bener. Lagian aku nggak mau mati konyol di sini. Aku nggak mau kerja, bos.
cari rejeki bukan cari mati, ucap Agus. Makanya Gus, lain kali jangan aneh-aneh, apalagi kita belum tahu asal-usul tempatnya. Meskipun kita anggapnya mainan, kalau penunggunya denger dan mereka tidak terima kan urusannya bisa payah kamu Gus, tutur Wahyu. Dan akhirnya kami pun melanjutkan tidur kami. Setelah beberapa lama kemudian semuanya berubah menjadi sangat menyeramkan. Di tengah kami mulai bisa memejamkan mata, tiba-tiba dari arah kamar di rumah ini terdengar bunyi benda jatuh yang sangat keras sekali. Hal itu tentu saja sontak membuat kami terkejut dan saling bergandengan tangan. Suara apa itu? Ucap Wahyu. Itu dari arah kamar. Ayo kita lihat. Ajakku saat itu. Karena penasaran akhirnya kami bertiga menyalakan lampu dan memberanikan diri untuk melihat ke dalam kamar. Dan setelah tiba di kamar kami pun lega karena tidak melihat apapun. Tapi anehnya, saat itu aku tidak menemukan benda jatuh karena memang barang di kamar ini sudah kami keluarkan semua. Dan hanya menyisakan satu cermin tua yang masih menempel di dinding. Tidak ada barang apapun di sini. Terus tadi suara apa ya? Cermin ini pun juga tidak jatuh, ucap Wahyu. Ah sudahlah, mungkin suara tikus. Ayo tidur lagi, ajak Agus. Saat itu akulah yang pertama kali melihat keanehan di kamar ini, yaitu cermin. Cermin di kamar ini tiba-tiba dalam kondisi bersih dan sudah pecah, padahal masih jelas bahwa siang tadi cermin tersebut kotor dan belum pecah. Akhirnya aku pun mencoba tidak menghiraukannya dan kembali beristirahat. Dan sekitar pukul 2 dini hari tiba-tiba aku terbangun lagi karena Agus membangunkanku sambil menutup mulut. Dia memberi isyarat agar tetap diam dan tenang. Saat itu Agus mengajak saya dan Wahyu untuk mendengar suara yang waktu itu memang terdengar sangat jelas sekali. Saat itu kami mendengar suara langkah kaki mondar-mandir disertai teriakan kecil seperti ibu yang sedang menggendong dan menidurkan bayinya. Suara tersebut terdengar jelas dari balik tembok tempat kami beristirahat. Dan setelah beberapa saat, akhirnya suara tersebut perlahan terdengar seperti memutari rumah ini dan masuk ke dalam rumah dari arah belakang. Hal itu terdengar jelas dari suara yang terdengar semakin keras. Suara langkah tersebut memasuki rumah dengan perlahan. Saat itu kami bertiga langsung bersentuhan dan masuk ke dalam sarung kami masing-masing. Kami pun mulai berdoa sebisanya dengan keringat yang sudah mulai bercucuran. Dan setelah kami dengar dengan lebih teliti, suara tersebut seperti masuk ke dalam kamar pojok dan berhenti di kamar tersebut. Karena ketakutan, kami pun tidak berani memastikannya dan memilih untuk tetap berada di dalam sarung. Tidak lama kemudian, saya kembali mendengar suara langkah tersebut. Dan kini suara tersebut terdengar tepat berasal dari arah depan tempat kami beristirahat. Dengan perasaan yang semakin ketakutan, aku coba melihatnya dari dalam sarung. Meskipun sama saat itu aku berhasil melihat sosok tersebut. Sosok tersebut tinggi besar, memakai baju putih kusam dengan rambut sepinggang. Dia mondar-mandir di depan kami sambil menggendong bayi. Saat itu perasaanku sudah tidak karuan. Keringatku semakin bercucuran dan ku percepat membaca doa berharap sosok tersebut segera pergi. Selang beberapa lama, tiba-tiba kami mendengar suara nyanyian yang terdengar sangat pelan. Dan tidak lama setelah itu, kami bertiga juga kembali melihat ada sosok perempuan yang keluar dari dalam kamar dan menuju arah belakang rumah. Aku pun saat itu semakin ketakutan sambil tetap meremas tangan Wahyu, dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba lampu di rumah ini mendadak mati. Hal itu seketika membuat kami bertiga sudah tidak kuat lagi. Kami pun langsung berteriak dan lari tunggang langgang. Saat itu kami sempat kesulitan membuka pintu utama karena selain tidak ada cahaya, tubuh kami semua gemetar. Hal itulah yang membuat kami saat itu sangat kesulitan untuk keluar dari rumah ini. Di sela-sela kami masih gemetaran, kami juga sempat mendengar suara tawa sekaligus suara tangisan bayi yang terdengar semakin jelas. Dan setelah aku menoleh, ternyata sosok tersebut tiba-tiba berdiri tidak jauh dari arah kami. Sosok tersebut memandangi kami sambil tertawa cekikikan.
masih bersembunyi jelas di balik kerudung. Meski saat itu sangat gelap, tapi aku masih bisa melihat bahwa wajah sosok tersebut sangatlah menyeramkan. Akhirnya kami pun bisa keluar rumah dan langsunglah kami berlari menuju masjid yang berada di ujung jalan. Karena masih ketakutan, kami pun memutuskan untuk beristirahat di masjid tersebut hingga pagi hari. Saat itu di masjid, ketika selesai jamaah sholat subuh, kami dihampiri oleh salah satu jamaah yang selesai melaksanakan sholat di masjid tersebut. Mas ini dari mana ya? Tanya bapak-bapak tersebut. Oh, kami tukangnya Pak Budi. Maaf, kami istirahat di sini. Soalnya kami habis diteror setan di rumah itu, ucap Agus tanpa basa-basi. Oh, jadi kalian yang merenovasi. Saya dengar dari warga kalau rumah Pak Budi ada yang merenovasi. Rumah itu sudah beberapa kali dihancurkan orang, Mas, tapi gagal terus. Kasusnya sama seperti kalian, ucap bapak-bapak tersebut. Duh, terus gimana ya Pak? Motor dan baju-baju kami masih di dalam rumah itu. Kami nggak berani Pak ngambil, Ibu Wahyu. Ayo saya antar ambil sekarang. Setelah itu saya sarankan mending Mas rundingan lagi deh sama Pak Budi. Bilang aja jujur atas apa yang terjadi. Warga di sini semuanya tahu kalau Pak Budi dulu gosipnya pernah melakukan pemujaan. Bahkan konon katanya anaknya meninggal karena menjadi tumbal. Dan kini Pak Budi yang sudah sukses dan pindah ke rumah yang baru. Rumah yang Mas dan teman-temannya itu kerjakan sudah lama ditinggalkan. Terang bapak-bapak tersebut. Dan singkat cerita, pagi itu kami diantar kembali masuk ke rumah oleh bapak tersebut untuk mengambil barang-barang serta kendaraan kami. Dan sekitar pukul 8 pagi, kami bertiga menuju rumah Pak Budi dengan maksud menceritakan apa yang sudah kami alami. Setelah memasuki rumah Pak Budi, saya sangat terkejut. Karena saat itu, saya melihat foto keluarga yang menampilkan sosok perempuan yang kurasa dia adalah sosok perempuan yang semalam. Namun, karena aku anggap itu privasi Pak Budi, akhirnya aku tidak menanyakan dan memilih fokus membahas kelanjutan kontrak kerjaku. Setelah bernegosiasi ulang akhirnya, saat itu saya memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerjaku dan memilih untuk kembali pulang bersama rekan-rekanku. Itulah pengalamanku yang tidak mungkin aku lupakan selama hidupku. Dan hingga saat ini, saat aku berkumpul dengan Agus dan Wahyu, aku pun sering mengingat kembali kejadian saat itu. Aku tak henti-hentinya mengucap syukur karena aku masih diberi keselamatan dan kehidupan hingga saat ini. Nah itu tadi teman-teman, ceritanya sudah kita dengarkan. Sekali lagi admin mengingatkan jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, apalagi mencoba sesuatu untuk mengundang atau memanggil setan. Jadi percaya tidak percaya, kita harus tetap tahu bahwa kita hidup berdampingan. Jangan pernah meremehkan atau menjadikan itu suatu candaan sehingga akan berakibat fatal bagi kita yang melakukannya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Admin mohon maaf apabila dalam cerita ada hal-hal yang kurang baik. Mari kita ambil hikmahnya yang baik saja dan buang yang buruknya. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama kami, Lelaki Jati.